Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai tugas kami, yaitu review materi artikel ilmiah. Baik, untuk anggota kelompok kami ada 4, yaitu Rizka Octavia, saya Widiantoro, Luffy Anggraini, dan juga Siwitias. Next. Poin yang akan kita bahas, yang pertama ada judul, yang kedua abstrak, ketiga kata kunci, keempat pendahuluan, kelima metode, keenam pembahasan, dan ketujuh kesimpulan. Baik, yang pertama, yang artikel yang kami bahas, yakni mengenai yang berjudul Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Sekolah berbasis website untuk penyampaian informasi sekolah dan media promosi kepada masyarakat. Next. Baik, jadi untuk judul artikel pertama ini, yakni analisa dan perancangan sistem informasi sekolah berbasis website untuk penyampaian informasi sekolah dan media promosi kepada masyarakat. Untuk objek penelitian, yakni sistem informasi sekolah berbasis website. Baik, yang pertama kita membahas mengenai abstrak. Dari abstrak yang kita sudah teliti, di dalamnya ada beberapa ada poin latar belakang, yakni saat yang berisikan saat ini sekolah berusaha menjadi institusi pendidikan yang mampu melayani masyarakat dengan baik, terutama dalam hal penyampaian informasi kepada masyarakat. Selama ini, pemberitahuan tentang informasi sekolah masih dilakukan secara manual. Kebanyakan informasi terbaru masih ditempel di papan pengumuman melalui speaker yang dipasang tiap kelas. Surat selebaran yang dibagikan kepada siswa dan masih menggunakan media seperti spanduk dan pamflet sebagai media promosi kepada masyarakat. Oke, next. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Luffy. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasinya, bagian dari abstrak. Untuk metodenya, proposal ini yaitu oleh karena itu pada prinsipnya dilakukan analisis kebutuhan untuk menghasilkan website sekolah dengan menggunakan pemodelan UML atau Unified Markup Language. Untuk hasil penelitiannya, implementasi sistem informasi sekolah berbasis website dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui internet. Website sekolah dapat mengatasi permasalahan dalam penyampaian informasi serta proses promosi yang selama ini dilakukan secara manual. Next. Selanjutnya ada kata kunci. Kata kuncinya untuk proposal dari kelompok kami yaitu sistem informasi sekolah, website, dan UML. Bagian pendahuluan untuk identifikasi latar belakang. Alasan meneliti disertai data pendukung, yaitu berisi saat ini sekolah berusaha menjadi institusi pendidikan yang mampu melayani masyarakat dengan baik, terutama dalam hal penyampaian informasi kepada masyarakat. Selama ini, pemberitahuan tentang informasi sekolah masih dilakukan secara manual. Kebanyakan informasi terbaru masih ditempel di papan pengumuman. Melalui speaker pasang tiap surat selebaran yang dibagikan siswa dan masih menggunakan media informasi seperti spanduk dan pamflet sebagai media promosi kepada masyarakat. Yang kedua ada dasar teori. 1. Riyadi ASDKK 2012. Perancangan sistem informasi berbasis website subsistem guru di sekolah pesantren Persatuan Islam 99 Ranca Bango. Jurnal Algoritma Vol 9 nomor 40. Yang kedua, Yuliska dan Triono RA 2013 membangun web profil Sekolah Dasar Negeri Laweyan, Surakarta atau Seminar Riset Unggulan Nasional Informatika dan Komputer FTI UNSA Vol 2 nomor 1. Selanjutnya ada metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, kepustakaan, dan dokumentasi. Untuk selanjutnya
akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Diska Octavia. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu pembahasan. Di sini terdapat diagram hierarki menu, yaitu yang menggambarkan diagram sistem informasi sekolah berbasis website yang terdiri dari beberapa menu utama, yaitu home, profil, organisasi, kesiswaan, galeri, download pustaka, dan buku tamu. Kemudian ada use case. Use case diagram. Pada use case diagram ini menggambarkan sistem informasi sekolah berbasis website yang memiliki satu aktor, yaitu admin. Admin dapat mengelola menu website, mengelola admin, mengelola banner, mengelola agenda, mengelola artikel, mengelola berita, profil, buku tamu, info sekolah, kelas, guru, siswa, mengelola materi ujian, serta materi ajar, kemudian ada silabus, mengelola pelajaran, prestasi siswa, prestasi sekolah, galeri, dan mengelola jejak pendapat. Kemudian akan disampaikan teman saya, yaitu Siwi. Selanjutnya ada simpulan, yaitu ada yang pertama ada pemanfaatan website dalam pengembangan kompetensi dan kualitas sekolah, merupakan hal yang tepat dikarenakan website adalah media yang sangat interaktif dan dinamis untuk menambah wawasan sekaligus untuk eksistensi diri. Yang kedua, ada implementasi sistem informasi sekolah berbasis website dapat diakses kapan saja melalui internet. Yang ketiga, ada website sekolah dapat mengatasi permasalahan dalam penyampaian informasi, serta proses promosi sekolah yang selama ini masih dilakukan secara manual. Selanjutnya, artikel kedua yaitu sistem informasi penyedia lowongan kerja berbasis web. Untuk judul yaitu sistem informasi penyedia lowongan kerja berbasis web. Objek penelitiannya adalah sistem informasi penyedia lowongan kerja, dan topik kajiannya yaitu sistem informasi berbasis web. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Diska Octavia. Kemudian ada abstrak. Pada abstrak terdapat beberapa poin. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam pencarian informasi lowongan kerja, biasanya pelamar masih menggunakan cara konvensional, yaitu dengan mengunjungi perusahaan untuk melihat papan pengumuman lowongan kerja, melakukan pencarian di media cetak seperti koran, majalah, brosur, atau informasi dari orang ke orang. Begitu pula dengan perusahaan yang ingin membuka lowongan kerja. Salah satu cara dalam memperbarui informasi lebih cepat adalah dengan merancang sebuah aplikasi sistem informasi penyedia lowongan kerja berbasis web. Pada sistem informasi penyedia lowongan kerja berbasis web yang dibangun ini akan ada informasi pencarian sesuai kriteria. Kemudian ada metode. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode eksperimen yang mana prosesnya dimulai dengan mengembangkan sistem yang ada. Adapun implementasi sistem dan pemeliharaan sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk proyek ini. Kemudian ada hasil penelitian. Hasil yang dicapai dari aplikasi ini menggunakan metode black box yang diperoleh bahwa aplikasi tersebut berjalan dengan baik sesuai desain yang telah dibuat. Kemudian ada kata kunci. Dalam artikel ini terdapat kata kunci web, lowongan kerja, PHP, dan pelamar. Kemudian akan disampaikan teman saya, yaitu Hanif. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Diska. Selanjutnya yaitu
mengenai pendahuluan yang terdapat dalam artikel. Yang pertama, identifikasi latar belakang, yakni alasan meneliti disertai data pendukung. Dalam artikel ini, latar belakang yang terdapat di dalamnya, yaitu berbunyi dalam mencari informasi lowongan kerja, banyak dari pelamar masih menggunakan cara-cara manual dengan mendatangi perusahaan untuk melihat papan pengumuman lowongan. Hal yang sama juga dilakukan perusahaan yang ingin membuka lowongan pekerjaan. Proses tersebut memiliki kekurangan, yaitu tidak efektif dan efisien sebab memerlukan waktu dan biaya yang relatif besar. Next. Baik, selanjutnya adalah abstrak. Untuk metode yang dilakukan di penelitian ini dalam melakukan penelitian ini, penelitian menggunakan metode eksperimen yang mana prosesnya dimulai dengan menggunakan sistem yang ada. Ada implementasi sistem dan pemelihara sistem yang mengembangkan sistem yang ada. Adapun implementasi sistem yang pemeliharaan sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk proyek ini. Selanjutnya hasil penelitian. Hasil yang dicapai dari aplikasi ini menggunakan metode black box. Yang diperoleh bahwa aplikasi tersebut berjalan dengan baik sesuai desain yang telah dibuat. Next. Oke, selanjutnya adalah mengenai metode yang dilakukan di penelitian ini. Yakni ada dua metode yang dilakukan. Yang pertama metode observasi dan juga dokumentasi. Nah, untuk observasi sendiri yakni proses mengumpulkan data dengan cara mengetahui informasi dan data awal tentang keadaan objek penelitian. Sedangkan untuk metode dokumentasi sendiri merupakan pengumpulan data dalam bentuk dokumen atau catatan-catatan yang telah tertulis. Next. Selanjutnya yakni tahap penelitian. Ada beberapa tahap yang dilakukan dalam penelitian ini. Yang pertama ada tahapan pengumpulan data, kedua analisis sistem, yang ketiga desain sistem, yang keempat coding, yang kelima pengujian sistem, dan yang keenam implementasi sistem. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Siwi Tias. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan. Dalam analisis kebutuhan ini ada dua, yaitu yang pertama kebutuhan perangkat keras yang berisi laptop Acer, prosesor Intel Core i3 6006U atau 2.0 GHz, 3 MB L3 change, memori 4 GB RAM, hard disk 1 TB. Yang kedua ada kebutuhan perangkat lunak, yaitu berisi sistem operasi Windows 10, software lainnya, sampai P versi 5.63, PHP version 5.6, Mozilla Firefox, dan Google Chrome. Selanjutnya yaitu use case diagram yang berisi admin mengolah data pelamar, melakukan input lowongan kerja, dan mengelola data admin yang telah dimasukkan oleh user, yaitu ada daftar sebagai pelamar dan juga cari lowongan kerja melalui login. Selanjutnya, yaitu kesimpulan yang berisi dapat diakses dimanapun dan kapanpun, dan memudahkan seseorang dalam mencari lowongan pekerjaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Luffy. Untuk selanjutnya ada saran dari hasil artikel kami berisi berdasarkan hasil penelitian, implementasi dan kesimpulan. Selanjutnya dapat diberikan saran dan masukan untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut. Penelitian selanjutnya bisa dikembangkan dengan menambahkan fitur tes online. Terima kasih.
Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.